Pemirsa, penahanan 15 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar di rumah tahanan cabang KPK menjadi catatan kelam bagi lembaga anti rasuah. Mengapa KPK yang awalnya dianggap sebagai lembaga setengah dewa oleh publik bisa terjangkit penyakit? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio mantan penyidik KPK yang juga ex-ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa. Dengan Eva di studio, Mas Yudi, pegawai anti rasuah malah terlibat rasuah pungli. 15 orang ditahan. Tanggapan Anda? Ya, tentu ini memprihatinkan, benar seperti yang Mbak Eva sampaikan ya. Ini pertama kali dalam sejarah KPK ya, kelam sekali 15 pegawainya atau setidak-tidaknya mereka semuanya pernah bertugas di rutan KPK ya, yang ternyata seharusnya mereka menjaga integritas, malah kemudian mereka bermain dalam perbuatan korupsi yang kita tahu bahwa tadi dijelaskan bagaimana pertama mereka pakai kode-kode, pakai rekening penampungan, menggunakan nama orang lain. Itu kan semuanya adalah perbuatan korupsi yang harusnya koruptor-koruptor itu mereka jaga seperti itu. Kemudian kita melihat ini bukan hanya sekedar ya korupsi yang pertama dilakukan oleh orang bawah ya. Ini kan sebenarnya pegawai-pegawai ini pegawai golongan bawah, Mbak, kalau di KPK. Kemudian yang kedua, yang kita harus lihat bahwa ini bukan sekedar jumlahnya yang hanya 6,3 miliar yang kalau didistribusikan berdasarkan temuan dewas dari 90 orang yang sudah di sidang etik ya, penerimanya kan nggak besar ya, mulai dari jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta, kurang lebih paling tinggi itu 500 juta atau tadi dijelaskan untuk karutan jatahnya 10 juta sebulan. Tetapi efek dan dampaknya, Mbak, yang sangat luar biasa terutama bagi proses penyidikan. Kita tahu tadi ada kode ketika misalnya ada penggeledahan untuk menemukan handphone misalnya. Ya itu saya berapa kali misalnya ketika saya menangani kasus, ada kebocoran kasus, saya meminta ya kepada rutan itu menggeledah, memang ditemukan handphone, tapi handphone itu sudah dibuang di kamar mandi, ya, sehingga tidak diketahui siapa yang kemudian memilikinya dan sebagainya. Kemudian ada juga ketika kita akan menggeledah, kita memeriksa dulu tersangka, ternyata orang yang akan kita geledah sepertinya sudah mengetahui, sehingga tempat penggeledahan rumah tersebut sudah kosong, walaupun kita duga ada uang, ada dokumen dan sebagainya yang penting. Karena ternyata baru kita ketahui ternyata dari dalam KPK tersangka yang kita periksa itu bisa menelepon seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat rusak, Mbak. Kenapa? Karena terjadinya itu di rutan KPK seperti itu. Namun sekali lagi yang paling menarik adalah bahwa walaupun KPK mempunyai sistem anti korupsi dan pembenahan integritas pegawai yang bagus, ternyata itu hancur. Karena apa? Karena pelakunya ini, Mbak, ini bukan tunggal ya. Pelakunya itu juga bukan dua trio gitu kan, tetapi komplotan. Sehingga mencapai 90-an. Jadi ini yang menarik. Mengapa ini bisa terjadi? Ya saya melihat pertama bisa jadi ini para pegawai KPK ini ya mereka gaya hidupnya itu sudah sangat luar biasa ya. Kemudian beda dengan misalnya dulu gitu ya, kita sudah tahu gaji kita segini, gaya hidup kita segini. Kemudian yang kedua, tidak ada whistleblower dalam perkara ini loh, Mbak. Ya, ternyata semuanya menutupi. Ini kan ketahuan ketika ya ada laporan dugaan pelecehan seksual ya oleh salah satu penjaga tahanan yang bekerja di rutan. Iya, ya, kemudian artinya kan ini praktek sudah lama ya, Mas Yudi, dengan modus kode-kode yang sudah lama bertahun-tahun. Kenapa baru terendusnya saat ini? Nah, betul, Mbak. Pertama, ini kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya dari 2019 akhir dijelaskan ya, sampai 2022. Kenapa ini lama? Pertama, karena memang rutan itu di KPK itu tempatnya tertutup, Mbak. Nggak semua orang bisa untuk masuk ke dalam rutan. Saya aja, Mbak, penyidik, ketika saya misalnya menemukan sesuatu yang ganjal dalam penyidikan saya, kok ini kayaknya tersangka yang saya tahan seperti mengetahui strategi saya dan sebagainya. Saya kalau untuk menggeledah dalam rutan itu nggak bisa langsung. Saya hanya bisa meng-email, tolong digeledah. Emang digeledah gitu ya. Tapi ketika misalnya ditemukan handphone, ya ini tidak jelas nih handphonenya milik siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, ini kan semuanya terlibat 90 orang itu. Mereka saling menutupi. Dan kenapa nggak ketahuan? Ya karena tadi saya katakan bahwa karena mereka semua kebagian duit dengan jumlah yang tadi
variasinya berbeda-beda tergantung dengan jabatan mereka. Misalnya pengawal tahanan sampai karutan itu berbeda-beda yang didapatkannya. Jadi semua bungkam, Mbak. Padahal Mbak di KPK ada sistem yang namanya whistleblower, di mana semua pegawai KPK harus melaporkan ketika ada sesuatu yang aneh. Ini jangankan melaporkan, malah kebagian seperti itu. Dan kenanya pun juga insidental ya, bukan karena memang ada yang melaporkan, tetapi karena ada suatu kasus, ternyata dari situ merembet, wah dibongkarlah kasusnya pungli yang melibatkan hampir 100 pegawai KPK Iya, itu, Mbak. hampir 100 pegawai KPK. Anda sebut bahwa ini seperti komplotan begitu ya, Mas Yudi. Apakah menurut Anda masih ada pihak-pihak lain yang terlibat tapi belum ditangkap atau belum terendus sampai saat ini? Ya, pertama jelas pihak-pihak lain yang ini kan saya lihat masih kalau kita mengatakan ini masih gelombang yang pertama ya, Mbak ya. Ini masih dalangnya, ini masih yang punya peran sentral, yang misalnya lurah gitu ya. Ini yang masih mengumpulkan uang, ini yang membagi-bagikan uang. Yang lainnya kan 90 aja belum. Yang sampai 90 itu kan belum ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya meminta supaya ya penyidik ya benar-benar pertama menelusuri aliran uangnya kemana saja. Ya. Ya. Kemudian apakah benar karutan adalah puncak ya rantai ya puncak dari rantai korupsi ini? Apakah bisa jadi ada di atasnya? Itulah yang mungkin menurut saya akan terbongkar dalam proses penyidikan. Strateginya adalah tawarkan justice kolaborator di antara 15 orang ini untuk berbicara. Karena memang kan dalam tataran di KPK kan ada sistem, Mbak ya, mulai dari pegawai bawah, pegawai menengah sampai pegawai tinggi. Nah, kalau misalnya sekarang paling tinggi adalah karutan, ya, nah itu yang perlu ditelusuri. Apakah benar hanya sampai kepala rutan yang menerima uang dan sebagainya, seperti itu, Mbak. Terkait dengan aliran uang, tadi Anda sampaikan harus ditelusuri ya. Karena kalau dihitung jumlahnya dari 4 tahun belakangan mencapai 6,3 miliar rupiah. Sejauh mana ini harus ditelusuri atau didalami, Mas Yudi? Ya, pertama kan harus dilihat siapa aja yang memberikannya, Mbak. Ya, 6,3 miliar kan pasti ada yang memberikan. Dan kalau kita lihat pasalnya adalah pasal pemerasan, ya bisa jadi mungkin nanti berkembang jadi pasal penyuapan. Ya mungkin inilah yang menurut saya siapa saja para tersangka yang para tahanan korupsi ini yang memberikan, ini perlu ditelusuri siapa aja. Dari 2019 sampai 2022 siapa saja tahanan KPK yang berada di rutan. Ya, kemudian siapa saja yang memberikan. Nah, dari sini kemudian di rekening mana itu diberikan, kemudian bagaimana rekening uang yang ada di dalam rekening tersebut didistribusikan kemana saja, termasuk ya tadi yang saya katakan bisa jadi ada orang yang dia tidak kelihatan terlibat tapi dia mendapatkan sesuatu. Nah, yang tahu ini adalah keterangan dari para tersangka ini, Mbak. Ya, kalau misalnya mereka menutup, tidak mau membuka ya terkait dengan perkara ini, artinya mereka pasang badan, cukup kami yang istilahnya menjadi tersangka dan sebagainya. Saya pikir kalau memang seperti itu, ya itu harus dihukum berat. Sudah melakukan pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, gitu kan, perbuatan tercela, malah tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena 6,3 miliar ini, Mbak, kalau kita lihat pembagian, ini pasti kalau kita membuat, dulu saya membuat ini ya, aliran uang, ini pasti jaring laba-labanya banyak. Ya, masuk mungkin ada yang hanya 1 juta, 2 juta, dan 3 juta, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik. Anda sebut bahwa ini seperti tamparan keras ya untuk KPK, sejarah kelam bagi KPK. Bagaimana upaya perbaikan untuk pengawasan juga agar kejadian ini tidak kembali terulang? Pungli di rutan KPK. Pertama, kalau melihat kesejahteraan, Mbak ya, saya pikir sebenarnya KPK sudah menghitung kok kesejahteraan pegawai. Anda kan melamar jadi pegawai untuk posisi ini ya gajinya segini, ya kan? Artinya untuk menjadi pegawai KPK ya kasarnya nggak akan kelaparan lah, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana pengawasan diperketat, inspektorat, dewan pengawas harus memberikan hukuman yang gas, zero tolerance. Ini kan permasalahan pungli ini menjadi ramai ketika putusan Dewas dulu yang yang keluar, bagaimana putusannya dikatakan ini disanksi berat, tapi
hanya permintaan maaf. Kemudian dikatakan terbuka, tapi terbuka untuk internal KPK. Jadi istilahnya ini makin membuat publik antipati kepada KPK. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana keteladanan pimpinan, Mbak. Jangan sampai hal ini terjadi, salah satunya adalah karena contoh yang tidak ada di pimpinan, seperti pelanggaran integritas, bahkan kita tahu ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Jadi semuanya ini benar-benar saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan korelasinya bagaimana memperbaiki KPK, karena KPK butuh kepercayaan dari masyarakat kalau memang KPK ingin tetap memberantas korupsi, seperti itu, Mbak. Soal sanksi tegas, Mas Yudi, bagaimana konkretnya sanksi tegas agar bisa memberikan efek jera? Ya, pertama jelas, ini kan masih ada sanksi disiplin yang belum disampaikan oleh KPK ya terkait dengan para pelaku pungli ini ya. Saya berharap bahwa ya, walaupun tadi dikatakan oleh Pak Asep ya hanya penerimaan ikut-ikutan dan sebagainya, saya pikir menerima 1 juta pun, Mbak ya, dari aliran uang para tahanan korupsi itu, dari para koruptor tersebut, mereka sudah tidak layak lagi bekerja di KPK, sehingga harusnya mereka sudah dipecat, gitu kan? Karena kalaupun yang kedua, misalnya mereka tidak dipecat, kemudian mereka bekerja di bagian KPK lainnya, tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan. Dan yang ketiga, ditakutkan bahwa kalau mereka masih berada di sana, pegawai KPK yang lain di bidang yang lain, ya, itu malah akan dia akan kok mereka aja nerima duit, istilahnya melakukan korupsi, dihukum ringan, masih bisa bekerja di KPK dan sebagainya, maka mereka akan ikut, ya kan? Dan ini akan jadi sistematis, bahwa kita tahu ada teori gunung es, Mbak ya, bahwa apa yang tampak di permukaan lebih sedikit dari apa yang belum tampak. Termasuk tadi saya meminta KPK juga melakukan audit, ya, kita tahu ada SPPD fiktif ya, ada itu kasus lagi penyidikan yang lain untuk pegawai KPK, itu juga perlu audit keuangan terhadap apa yang dilakukan oleh pegawai KPK, seperti itu, Mbak. Ya, terakhir singkat saja, apakah permintaan maaf dari pimpinan KPK cukup atau perlu langkah lebih keras, misalnya mundur, karena Anda sebut ini seperti sejarah kelam bagi lembaga anti rasuah? Singkat saja. Ya, saya pikir kata-kata itu memang manis ya, bahwa kami akan bertanggung jawab penuh gitu, tapi relevansinya apa? Justru bahwa seharusnya kalau memang malu gitu kan terhadap adanya korupsi ini yang sangat sistemik ini, ya seharusnya mundur dari pimpinan KPK. Kalau hanya slogan-slogan bahwa kami minta maaf di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya pikir itu bukan porsinya gitu kan. Kalau memang porsinya berani, ya pimpinan KPK serahkan saja mandatnya, ya, sehingga kemudian ada pemilihan pimpinan KPK yang baru, sehingga roda organisasi akan lebih fresh dan segar, Mbak. Akan ada kepercayaan lagi dari masyarakat karena pimpinannya adalah pimpinan yang baru, seperti itu, Mbak. Baik, soal keteladanan juga dinanti oleh publik ya. Terima kasih mantan penyidik KPK yang juga ex-ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.